bagus sih, cuman terlalu jahanam. Oke, Bun. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina, lebih tepatnya disebut apa ya? Bunda Nina. Bukan, saya penemu apa Pendiri. founder? Pendiri. Iya, saya pendiri Campernik bersama rekan saya Ibu Yuni Indriani, SIP MSI. Cuman memang kebetulan hari ini kita lagi nggak bersama karena punya tugas masing-masing, dan ini pun kebetulan ya kita ketemu tiba-tiba ada waktu ngobrol, karena kalau disengajain susah. Ya, jadi sebenarnya cuma sharing aja ya kenapa kita waktu itu mendirikan Campernik, karena berdasarkan dari pengalaman kita masing-masing sebenarnya tentang kondisi di mana perempuan itu ketika sudah menikah berbeda ternyata gitu, tidak seindah yang kita bayangkan pada saat itu ya. Jadi kita dituntut untuk selalu cantik, kita dituntut untuk mandiri, tapi kita juga harus punya rasa kepedulian sama orang lain, karena bagaimanapun juga kita itu menjadi seperti ini tidak akan jadi seperti ini tanpa ada orang lain. Terus kalau nanti ketika punya anak, ternyata lingkungan yang kita buat tidak selamanya seperti yang kita inginkan. Jadi itulah awal kita ingin perempuan-perempuan di Campernik ini punya kepedulian terhadap lingkungannya. Maksudnya tidak hanya tentang air, udara, atau tanaman, itu juga penting, tapi kita ada kepedulian untuk bisa membangun atau memberdayakan perempuan di sekitar kita sehingga menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang juga akan menjadi lingkungan terbaik untuk anak kita begitu. Kalau teman-teman mungkin seperti Raffi ya, hidup di lingkungan yang menengah ke atas misalnya, kan akan berbeda dengan di lingkungan yang sangat penduduknya sangat banyak, problematika sosial juga banyak di sana gitu kan ya. Terus yang terpenting kita itu harus punya keunikan sendiri. Kalau Raffi bilang itu karakter, harus punya karakter gitu. Dan salah satu hal yang jadi poin dari pemikiran seorang Kartini juga bahwa ya perempuan itu harus punya karakternya sendiri gitu. Jadi kalau setiap kegiatan hari hari Kartini ya yang dicanangkan oleh pemerintah pada zaman Orde Baru, kita jadi terjebak pada situasi bahwa Kartini itu harus pakai kebaya, Kartini itu harus pakai konde, padahal iya harus pakai baju Kartini yang khas. Padahal di bukunya itu, bukan bukunya tapi suratnya kepada Miss Abendanan, bukan Miss ya, karena nyonya ya, nyonya iya madam lah ya,